Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Angkat pujian syukur-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami sembahkan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena kasih-Mu, kemurahan. Kami boleh ada saat pagi hari ini. Namamu, sebab hanya oleh kasih-Mu Tuhan boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mari Bapa, berajalah dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini, karena kami yakin dan percaya hadirat-Mu boleh turun atas kami, kemuliaan-Mu boleh turun atas ibadah kami Tuhan, sehingga yang datang pada saat pagi hari ini membawa beban berat, Engkau selalu memberi kelegaan. Bahkan mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh sembuh, mereka boleh bersuka cita memuliakan meninggikan nama-Mu Bapa. Biar kemuliaan-Mu, kehadiran-Mu Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami, memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai pada saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Tuhan lebih lagi. Saat ini saat indah untuk kita boleh datang memuliakan meninggikan nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan boleh kami rasakan. Haleluya. Katakan saat indah. Saat kami berhadapan dengan saat
saat indah kita datang kepada Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
saat ini. Amin. 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 Saya yakin dan percaya yang datang pada saat pagi hari ini bersuka cita. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang kompak. Ada yang gak ngomong ini ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya ya. Katakan mari bergirang, mari bersuka cita. Haleluya. Katakan oh giranglah. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Giranglah, katakan oh giranglah. Tuhan Yesus telah cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus telah cinta pada saya. Oh giranglah. Sebentar ya. Pujian tadi mengatakan oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta. Kasih senyum kanan kirinya. Kasih cinta ya. Ya Tuhan Yesus sangat cinta. Amin. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Ya oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Bersukacita Tuhan Yesus. Kasih cintanya ya. Lagi oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Ya dikasih Tuhan Yesus. Pada saya. Oh lagi oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus. Pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka cita. Kita mau masuk ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati, halamannya dengan pujian. Katakan kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka. Angkat tangan sama-sama ya. Ya giranganku, oh ya giranganku, ku bersuka sebab ya giranganku, oh ya giranganku, oh ya giranganku, ku bersuka sebab ya giranganku. Angkat tangan sama-sama ya. Ya giranganku, oh ya giranganku, ku bersuka sebab ya giranganku, oh ya giranganku, oh ya giranganku, ku bersuka sebab ya giranganku. Pujian tadi mengatakan dia giranganku. Saya rindu saudara semua boleh gandengan tangan ya. Gandengan tangan ya, diangkat sama-sama ya. Kita mau menari buat Tuhan boleh? Boleh ya? Menari buat Tuhan ya. Sepak kanan, sepak kiri. Ayo gandengan tangan dulu. Ya, gandengan tangan dulu. Kita mau menari buat Tuhan Yesus ya. Ada sukacita. Amin. Amin. Lagi. Dia giranganku. Oh, ya sepak kanan kiri. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, oh, hey, dia giranganku. Oh, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia. Lagi katakan dia giranganku. Dia giranganku. Oh, dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh, oh, hey, dia giranganku. Oh, dia giranganku. Lagi katakan dia giranganku.
Silakan duduk saudara. Persembahan pertama akan dijalankan dan penjalan kantor kolektor boleh maju ke depan. Kita mau dengar suara nafiri ya. Kita mau lebih dekat-dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Api kemuliaan Tuhan mencurahkan tentang ini. Karena dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk
Mari siapkan hatimu untuk kita sebentar menerima firman Tuhan. Biar api Tuhan Yesus selalu menyala dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Sebab kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan lebih lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami
Haleluya. Haleluya. Patut kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami. Kasih-Mu, kemurahan, anugerah, pertolongan, penyertaan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam setiap perjalanan kami, dari hari ke hari sampai hari ini. Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, beribadah kepadamu Bapa. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Allah. Patut kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami datang beribadah, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di bahasanya kami akan menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kami mempersiapkan hidup kami sebaik-baiknya, membuka hati kami Tuhan, siap ditaburi kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan isi hati Tuhan, kehendak dan rencana Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan ini, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah. Kami boleh fokus dan konsentrasi akan kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan telah utus hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Samuel Abdihu dari Medan, ada di tengah-tengah kami. Ini bukan karena kebetulan, tetapi semua ada rencana maksud Tuhan bagi kami gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami yakin dan Tuhan telah memberikan urapan dalam hidup hamba-Mu. Tuhan telah memberikan firman yang disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan Yesus senantiasa bekerja, menyatakan kuasa kasih-Mu sehingga setiap yang datang, yang hadir mendapat jamahan, lawatan, jawaban dari Tuhan. Dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati, jiwa, iman anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi bagi kami semua. Dan semua tidak akan terlewatkan, semua mendapatkan lawatan dan jaman yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Dr. Samuel Abdihu MTA dari Medan, yang memang asli dari Surabaya tapi pelan di Medan. Ya, kami tidak merencanakan, tidak sangka-sangka bahwa ada kunjungan ke Surabaya dan bisa ada di tempat ini. Ya, nanti kalau ada di Surabaya hubungi kami lagi, ya kami siap ya untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih, kita akan siap mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Shalom. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya. Perkenalkan, saya Pendeta Samuel Abdihu. Saya dari suku Jawa asli Surabaya. Istri saya 2, anaknya. Jadi anaknya perempuan semua. Nanti kalau istri saya 2 nanti ribut nanti. Ya, istri saya orang Batak. Istri saya orang Batak, orang Medan. Jadi akhirnya saya harus pindah di Medan. 2013 saya meninggalkan Surabaya. Jadi kalau dikatakan sudah hampir 13 tahun di Medan. Saya seorang dosen pengajar di
di salah satu sekolah tinggi teologi Sumatera Utara dan juga wakil gembala di salah satu gereja yang ada di Kota Medan. Itu sedikit perkenalan yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang bijak dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita bilang kata bijak dalam rancangan Tuhan, kebijakan apa yang harus kita miliki? Dan rancangan apa yang harus kita temukan? Kita diperhadapkan dalam satu pilihan dalam kehidupan ini, yaitu pilihannya. Hidup ini penuh dengan pilihan dan rancangan. Manusia silakan memilih, mau milih apa hidupnya, mau plan A atau plan B. Saya ini jujur aja, S1 saya itu ekonomi, terus tiba-tiba kepingin sekolah Alkitab, sekolah teologi ya. Dulu itu terpikir gini, ngambil sekolah Alkitab atau sekolah teologi itu tujuannya hanya kepingin tahu Tuhan itu seperti apa. Jadi tidak ada bayangan kepingin jadi pendeta, tidak ada bayangan kepingin jadi dosen, hanya kepingin tahu Tuhan itu seperti apa. Itu harapan yang saya pikirkan dan saya renungkan. Setiap kita pun punya mimpi, punya harapan. Ya. Kalau saya mau jujur, kepinginnya jadi pengusaha. Ya kan? Tapi ternyata Tuhan nggak diarahkan jadi pengusaha. Jadi pendeta itu berat, Bapak Ibu. Kalau kurus dibilang nggak ada berkat. Kalau gemuk katanya banyak makan uang persembahan. Ya kan? Jadi kalau jadi pendeta ini siap salah. Jadi pendeta ini siap salah. Apapun disalahkan. Padahal Bapak Ibu nggak tahu pekerjaan pendeta itu pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaannya sangat berat. Bagaimana tidak berat? Selain memikirkan keluarga sendiri, juga memikirkan jemaat. Ya kan? Ketika memikirkan jemaat, yang paling berat lagi jemaat yang tidak mau mendengar. Yang mau-maunya sendiri, itu lebih berat lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perlu sekali dukungan, perlu ada kesepakatan, ada unity, ada sebuah komunitas yang saling mendukung dalam hal ini. Saya ini sebenarnya tanggal 3 kemarin itu harusnya ke Israel. Karena Israel perang akhirnya dimundurkan. Ya kan? Karena Israel perang dimundurkan, terus Tuhan kirim orang baik. Saya pergi ke Filipina. Makanya kalau ditanya orang, saya ini gak kepingin kaya. Tapi kalau kemana saya mau Tuhan kirim, nah itu saya itu, ya kan? Jadi itu yang saya inginkan. Kemarin ke Hong Kong dulu, baru ke Filipina. Cuman di Filipina saya sakit 2 hari, ya. Sakit 2 hari di Filipina, 1 minggu di Filipina, 2 hari sakit. Karena makannya babi terus. Memang babi ini bikin masalah, Bapak Ibu. Bukan hanya di sini, di Medan pun babi bikin masalah. Ya kan? Makanya itulah namanya babi itu. Memang babi kali dia. Ya. Sakit Bapak Ibu. Karena apa? Di Filipina itu enggak ada rasa. Enggak ada enggak ada rasa. Ya karena kita dari kecil makannya selalu ditambahin micin. Jadi di sana kan enggak ada micin. Terus enggak ada cabenya pun cabai yang panjang-panjang itu enggak ada. Cabai cabai rawit. Kalau di Sumatera Utara sana cabai rawit ditambah lagi andaliman. Kalau orang Batak tahu itu andaliman. Andalkan iman. Bukan andaliman itu kayak sejenis rempah-rempah yang ada di Sumatera Utara. Itu hanya tumbuh di Sumatera Utara, khususnya di daerah Sibolga Tapsel dan sebagainya. Dari situlah tumbuhnya, yang lain enggak ada tumbuh. Bapak Ibu, ketika mulai kita berpikir, apakah tujuan hidup kita?
Kita ini mau memilih mimpi yang seperti apa? Kita mau keinginan yang seperti apa? Itu yang penting. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal Alkitab berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu ketika baca ayat ini mulai terbersit Bapak Ibu. Orang boleh punya tujuan apapun tapi tujuan paling utama penentunya adalah Tuhan. Kalau penentunya Tuhan dalam hidup kita, maka yang kita harus ambil keputusan adalah ikuti aturan Tuhan. Kalau kita hidup tidak mengikuti aturan Tuhan, yang terjadi hidup kita akan putus harapan dan menjadi kegelisahan yang terus menerus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tadi diberkati dengan pujian, penyembahan. Kiranya itu menjadi role model dalam kehidupan kita. Hidup kita harus senantiasa sukacita. Hidup kita selalu bersukacita dan selalu berharap kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau itu menjadi role model dalam kehidupan kita, maka enggak ada yang perlu kita takutkan. Saya berharap keluar dari gereja ini Bapak Ibu semakin sukacita. Itu penting. Kalau enggak bisa sukacita, nanti cari orang gila, belajar sama orang gila. Orang gila itu enggak pernah sakit loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena sukacita. Karena ketawa sendiri, senyum sendiri. Tapi saya harap Bapak Ibu jangan ketawa sendiri. Nanti Bapak Ibu masuk lingkupnya orang gila. Kelihatan ke orang yang dalam masalah sama enggak masalah itu kelihatan. Melihat orang ada masalah atau tidak ada masalah dari mananya? Dari sini ya Bapak. Kalau ininya sudah petak-petak, terlalu banyak bergumul itu. Ya kan? Enggak perlu skincare. Ya kan? Kan Alkitab mengatakan setiap orang yang cinta Tuhan wajahnya akan bersinar. Ya kan? Dia akan memancarkan cahaya Tuhan. Ya kan? Makanya zamannya Covid kalau Bapak Ibu lihat, enggak ada orang gila itu pakai masker. Ya kan? Kalau Covid itu masuk ke orang gila, gila kali Covid itu. Udah tahu gila dimasukin. Makanya Bapak Ibu sukacita. Orang yang sukacita itu jauh dari penyakit. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya harus sukacita. Ngapain kita? Masalahnya yang terjadi dalam kehidupan manusia ini adalah iri hati. Ya, tetangga beli AC kita yang kedinginan. Halo? Bertobatlah. Ya kan? Harusnya kalau ada tanda-tandanya sukses, maka kita pun harus bersyukur. Tuhan, kalau engkau bisa buat dia sukses, aku pun bisa. Jadi kita itu hidup ini jangan terlalu mikirin yang berat-berat. Saya ini tidak mau mikirin berat-berat Bapak Ibu. Karena berat badan saya aja udah berat. Ya kan? Makanya saya nggak mau mikirin yang berat-berat. Saya selalu berpikir sukacita. Orang yang sukacita itu seluruh aliran tubuhnya itu lancar Bapak Ibu. Karena tidak ada yang tersumbat. Coba kalau Bapak Ibu gampang tersinggung, gampang baperan, ya kan? Terus gampang cemberut, asam lambung naik, asam urat naik, wajahnya berasam. Ya kan? Makanya saya senang Pak Pendeta tadi taruh penerima tamunya orangnya sukacita, suka senyum. Coba kalau penerima tamunya, salam, salam. Apa kabar? Baik. Masuk, duduk sana. Wah, nggak perlu waktu lama Bapak Ibu pergi. Ya, makanya Bapak Ibu, hidup kita ini harus identik. Orang Kristen ini unik. Ya kan? Gereja dibakar, dipersekusi, tapi tetap sukacita. Sampai orang bingung kan, apa yang membuat sukacita? Karena dia tahu tujuan hidup. Kalau manusia tahu tujuan hidup, dia nggak akan bingung. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang pertama, dengarkanlah nasihat. Alkitab mengatakan dengarlah nasihat. Nasihat ini
dalam bahasa Ibrani artinya etsa. Artinya saran atau rencana yang bijak. Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu dan saya identitasnya jelas. Orang Kristen disebut apa? Anak Allah. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah anak Allah. Kalau identitas kita jelas anak Allah, maka kita pewaris dari kerajaan Allah. Kenapa kita takut? Kalau hidupmu jelas tentang hal ini, maka langkahmu akan tepat. Makanya dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan jangan gelisah hatimu. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Makanya gak butuh lagi Pak Musa untuk jadi kontraktor. Sudah ada. Sudah dirancang Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita punya konsep kehidupan ini jelas, maka perjalanan kita jelas. Etsa, ingatlah rencana Tuhan. Apakah Bapak Ibu termasuk dalam rencana Tuhan? Nah, ini kadang-kadang heran. Orang Kristen ini hebat sekali. Gak pernah melayani Tuhan, tapi hasil akhirnya pas mati ditulisi. Engkau telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kapan bertandingnya? Gak pernah melayani, gak pernah berjuang. Hidupnya mabuk-mabukan, buat maksiat saja. Akhir hidupnya, engkau telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang paling gawat lagi, mati Alkitabnya dimasuk dalam peti. Itu lebih berat lagi Bapak Ibu. Ya kan? Hidup aja gak dibaca apalagi mati. Lebih baik masukkan peti, kasih senter sekalian biar dibaca di dalam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini menjadi perhatian. Bahwa hidup kita, saya mau tanya, sejauh mana kita jadi Kristen? Sejauh mana kita mengenal Yesus? Berapa kali kita baca Alkitab? Saya yakin dan percaya gereja ini pun akan menghantar Bapak Ibu giat membaca Alkitab. Orang yang giat baca Alkitab gak pernah takut itu. Khawatir sementara oke, tapi perjalanan tetap akan berjalan. Bapak Ibu, kalau kita masuk rencana Allah, yang terjadi damai sejahtera itu akan melingkupi. Lihatlah Paulus dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus menulis surat, kondisi Paulus ada di dalam penjara. Bayangkan Bapak Ibu, orang hidup dalam tekanan, hidup dalam penjara, tapi dia masih bisa mengirim surat untuk membuat orang-orang di Filipi itu sukacita. Jadi kalau melihat kehidupan Paulus ini, Bapak Ibu pun harus mengalami rasa sukacita itu. Jangan kehilangan damai sejahteramu, jangan kehilangan sukacitamu. Saya selalu ingatkan juga, kalau Bapak Ibu lagi marah, jangan pernah berdoa. Kalau lagi marah, dengarkan lagu rohani aja, lagu worship. Kalau lo lagi marah, berdoa, doanya beda Bapak Ibu. Tuhan, ambil nyawanya Tuhan. Kiranya kau cabut seluruh keluarganya Tuhan. Sampai ke akar-akarnya Tuhan. Nah, Tuhan diajari jadi al-ghujur. Ya kan? Tapi kalau kita berdoa, kalau kita mendengarkan lagu rohani, hati kita terbawa, terus akhirnya terbawa untuk ngapain sih kita marah? Ngapain sih kita harus berselisih? Biarkan kuasa Tuhan melalui pujian, penyembahan itu menghantar kita, diingatkan bahwa kita adalah manusia yang bertuhan. Ini penting Bapak Ibu. Jujur aja Bapak Ibu, dalam hidup ini kalau kita tidak membangun koneksi dengan Tuhan, kita nggak akan bisa mendengar nasihat Tuhan dengan baik. Mau lihat setan itu gampang Bapak Ibu. Siapa yang mau lihat setan? Gampang loh Bapak Ibu lihat setan. Kalau mau lihat setan, ketika Bapak Ibu marah, berkacalah, itulah setannya. Makanya kan ada yang kenal ini, jangan marah-marah. Nanti kesetanan. Suatu saat saya pernah pergi sama teman saya, melayani di satu tempat. Tiba-tiba dia naik mobil, diserempet orang. Diserempet orang-orangnya marah, diteriakin dia. Kawan saya diteriaki sama yang naik sepeda motor. Babi kok katanya bilang. Nah, teman saya nggak terima, dibuka kacanya. Oh yang babi lagi.
Terus saya bilang, berhentilah mobilmu. Saya bilang, minum dulu. Udahlah, sama babi gak usah teriak. Terus saya ingatkan Bapak Ibu, kamu ini pergi ke sana mau ngapain? Mau melayani. Jangan-jangan dia jemaat di sana gimana? Hah? Pas dia lagi khotbah, saudara harus mengampuni. Datang yang diteriakin babi itu, pendeta babi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati. Identitas kita ini dilihat orang. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab juga mengatakan, maka orang bijak akan mendengar dan bertambah ilmu. Orang yang berpengertian akan memperoleh bahan pertimbangan. Makanya segala sesuatu kita akan pertimbangkan di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu dikatakan, Bapak Ibu dan saya diberi 3 hal oleh Tuhan. Mintalah maka, ketuklah maka, carilah maka. Semua sudah disediakan. Masalahnya sudah kita lakukan enggak? Kalau kita terlahir dari keluarga mungkin enggak terkenal, buat orang tuamu terkenal melalui hidupmu. Dalam hal yang positif. Makanya cari wajah Tuhan, cintai wajah Tuhan. Saya ini diberi nama Samuel Abdihu itu ada sejarahnya, Bapak. Nama itu mempengaruhi hidup kita ke depan. Iya, nama itu mempengaruhi hidup. Saya sudah khotbah di beberapa gereja, saya belum pernah menemukan satupun orang Kristen yang punya cita-cita anaknya dikasih nama Yudas Iskariot. Atau anaknya dikasih nama Pontius Pilatus, enggak ada. Namanya Yusuf, Yakub. Yang hebat lagi di Medan, ada namanya babi panggang Yahweh. Wah, ngeri. Babi panggang namanya Allah pula kan. Ngeri itu. Itu gak pas, yang pas itu babi panggang haleluya, itu cocok. Ya kan? Habis makan haleluya. Itu yang pas. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat konsep kehidupan ini, dengarlah nasihat. Kita ini kadang-kadang gini, maunya kita. Ingat perkataan ini, apa yang kita suka belum tentu Tuhan suka. Apa yang tidak kita suka, itu yang Tuhan suka. Kadang-kadang hati kita ini berseberangan dengan keinginan Tuhan. Kenapa? Sebenarnya kita harus tahu, kita harus mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu penting. Bapak Ibu, dulu saya kepingin naik pesawat terbang itu hanya berdoa. Sekarang naik pesawat terbang kayak naik angkot. Kapan kepingin di situ pula ada. Makanya hidupnya hamba Tuhan ini pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Tidak pernah berkekurangan. Ya kan? Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cari wajah Tuhan. Cintai Tuhan. Sayangi Tuhan. Temukan Tuhan. Saya ini bersyukur rumah saya ini depannya itu masjid. Jadi tiap pagi itu saya dibangunkan. Saya berdoa. Makanya Tuhan selalu bilang apa? Pagi-pagi benar, datanglah kepada Tuhan. Jangan segala sesuatu itu dianggap negatif, tapi anggaplah itu sebuah keuntungan. Kalau hidup kita segala sesuatu yang bersifat negatif itu dianggap keuntungan, hidup kita akan damai sejahtera. Tapi kalau hidup kita sudah mengalami ketakutan, hidup kita kekhawatiran, yang saya mau tanyakan gini, apakah masalah hidupmu ketika engkau khawatir, ketika engkau gelisah, bisa menyelesaikan masalahmu? Enggak, semakin menambah masalah, iya. Oleh sebab itu keluarlah dari masalah itu. Nasihat Tuhan sangat sederhana. Tuhan hanya minta Bapak Ibu dan saya datang kepada Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Cuman manusia ini kadang-kadang unik. Disuruh baca Alkitab tidak mau, disuruh berdoa tidak mau, tapi disuruh mandi kembang 7 rupa mau. Terus cari sumur yang agak angker mau. Saya ini di Sumatera Utara, di Medan itu ada beberapa
jemaat saya itu dari seorang preman. Saya bilang, kamu punya ilmu ditikam nggak apa-apa, mati juga nanti. Lepaskan itu. Kalau engkau memelihara halal itu, hidupmu nggak akan damai sejahtera. Yang terjadi apa? Keluarga kalau sering cekcok terus Bapak Ibu, berarti ada yang perlu diselesaikan. Ada yang perlu dibereskan. Kita nggak tahu keluarga A dan keluarga B dulu seperti apa, terus dipersatukan, belum selesai, nggak tahu seperti apa. Itu harus diselesaikan. Dulu orang tua kita mungkin orang tua yang baik ya. Kita dikasih minum-minuman supaya kita dijaga dan diapakan gitu. Tapi kita nggak tahu itu ternyata membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Kan kalau orang-orang zaman dulu kan ada batu besar disembah batu besar itu, ada pohon besar disembah pohon besar itu. Karena mereka nggak tahu. Tapi setelah kita mengetahui kebenaran itu harusnya itu tersingkirkan. Makanya Alkitab mengatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi orang yang mendengarkan nasihat adalah bijak. Bapak Ibu, kalau ada orang menasihatin Bapak Ibu untuk hidup lebih baik lagi, harusnya kita bersyukur. Ternyata ada Tuhan ada orang yang memperhatikan kita untuk kita hidup lebih baik. Tahu nggak Bapak Ibu perbedaan orang bodoh dengan orang bebal Bapak Ibu? Tahu nggak orang bodoh dengan orang bebal? Orang bodoh itu ketika dikatakan 1 tambah 1 dia bilang 3. Diingatkan, salah yang benar 2. Oh terima kasih ya sudah diingatkan, puji Tuhan. Tapi kalau orang bebal Bapak Ibu, 1 tambah 1 3. Dikasih tahu, salah yang benar itu 2. Orang bebal akan menjawab, biarin mulut-mulutku sendiri mau apa. Ini orang bebal Bapak Ibu. Orang bebal ini mau ditengking apapun enggak bisa Bapak Ibu. Yang bisa apa? Diserahkan saja. Diserahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan beracara. Ini penting Bapak Ibu. Yang berikutnya, terimalah didikan. Didikan itu bagus. Ada anak-anak muda sekarang, karena dulu dididik orang tuanya keras. Terus dia berkata, aku gak mau lagi didik anakku kayak didikan orang tuaku dulu. Dia gak sadar bahwa keberhasilan kesuksesan dia hari ini itu karena didikan orang tua yang luar biasa. Kadang-kadang itu anak dimanjakan dan diapakan gitu, supaya anak itu merasa nyaman dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang keprihatinan luar biasa. Saya ini kalau di kampus, kalau anak-anak mahasiswa itu lagi ke kafe, langsung saya suruh pulang. Pulang semua. Kenapa saya bilang gitu? Orang tuanya di rumah aja, untuk makan aja ditahan, supaya bisa bayar kuliahnya anaknya. Untuk bisa ngirim kos-kosan anaknya. Anaknya malah di kafe santai-santai. Itu saya marahin. Makanya saya bilang kepada anak-anak itu, mahasiswa itu, orang tuamu sampai rela gak makan demi kalian berhasil. Tapi banyak yang terjadi kan ketika anak-anak besar sukses dan berhasil, orang tua dilupakan. Ini banyak kejadian. Makanya saya dorong Bapak Ibu, jangan dorong anakmu hanya berhasil. Dorong anakmu cinta Tuhan. Saya ini beberapa pengusaha juga cerita sama saya. Karena anaknya itu didoktrin untuk sukses. Suatu saat anaknya sukses betulan, ditelepon sama bapaknya. Sorry ya, aku lagi rapat. Sorry ya, aku lagi ini. Sorry ya, aku lagi ini. Akhirnya ketemunya apa? Ketemunya di kuburan. Ini kan sangat-sangat tidak bagus. Makanya mulai dari kecil anak saya yang saya latih cuma satu Bapak Ibu. Cari sekolah yang takut Tuhan. Anak saya usia 10 tahun udah diundang khotbah. 10 tahun. Saya bersyukur sekali karena sekolahnya itu terus ajari dia baca Alkitab sampai buat renungan. Kebetulan mahasiswa itu kalau pas saya yang ngajar agak takut Bapak Ibu. Kalau 16 kali pertemuan 1 minggu sekali, berarti 16 kali 7 berapa Bapak? 16 kali 7 berapa? 100
21? Berapa? 28? 7 kali 8? Berapa? 100? 112. Nah, mahasiswa itu ketakutan sama saya. Kenapa? Setiap 7 hari itu mereka harus menghafal 1 ayat kali 7. Berarti kalau 112 mereka harus hafal 112 ayat. Ya. Bapak Ibu, ketika engkau menghafal firman Tuhan, cek itu, lihat Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Orang berhasil belum tentu beruntung. Orang beruntung pasti berhasil. Kuncinya di mana? Kuncinya selalu memperkatakan kitab Taurat. Selalu memperkatakan firman. Makanya Bapak Ibu, mata saya terbuka, saya selalu berbicara 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang gak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati manusia, disediakan Tuhan bagi yang mengasihi. Ketika kita perkataan-perkataan itu Bapak Ibu, makanya orang percaya itu identik dengan dikejar berkat, bukan mengejar berkat. Makanya dalam kehidupan ini pun saya juga menyarankan jemaat, percayalah, orang yang menabur itu Alkitab mencatat gak ada yang miskin, tambah kaya ya. Makanya di Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang memberi. Karena Alkitab itu selalu, kadang-kadang saya iri Bapak Ibu. Alkitab ini kadang-kadang pilih kasih. Kenapa lah di Alkitab itu ditulis yang ditolong itu janda dan yatim piatu? Kenapa duda gak ditolong? Iya, saya kadang-kadang itu nengok, Alkitab ini kadang-kadang gak care, masa janda sama yatim piatu? Karena kalau duda ini gawat Bapak Ibu. Berapa bulan berikutnya udah nikah lagi. Makanya Tuhan biarin aja lah dia. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita benar-benar didikan Tuhan, hai anakku, janganlah kau sampingkan dan janganlah kau pandang berat tegurannya. Bapak Ibu, saya ini kalau pulang, meskipun status saya sudah tinggi, kalau sudah ketemu orang tua saya cuma bisa diam. Padahal kalau di luar sana orang luar biasa menghormati. Tapi kalau di hadapan orang tua, apapun cerita, saya harus tunduk. Saya kuliah sampai S3 itu karena kasih karunia Tuhan. Mama saya lulusan S2. SD SMP enggak selesai. Tapi karena doanya luar biasa. Rajin baca Alkitab. Kuncinya rajin baca Alkitab. Alkitab itu dibaca, direnungkan, dipraktekkan, baru dibagikan. Kalau di gereja ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu diberi banyak kesaksian, diberi banyak kesempatan untuk bersaksi. Gunakan kesaksian itu dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dengan memuliakan nama Tuhan maka hidupmu akan mendapatkan kasih karunia. Saya ini meskipun kuliah sampai kelas doktor ini Bapak Ibu, kalau di Medan itu saya masih nge-grab. Karena disitulah Tuhan suruh saya. Dan disitu pula saya dapat banyak jemaat. Saya ceritakan tentang Tuhan. Di situ Tuhan mempromosikan luar biasa. Kadang-kadang manusia ini kepinginnya yang wah. Padahal Alkitab mengatakan apa? Lakukan perkara kecil, maka perkara besar akan Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hidupmu berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Saya ini pernah usaha gagal, mobil saya jual.
akhirnya menderita. 1 tahun gak punya mobil, berdoa sama Tuhan. Doa sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan kirim 1 orang. Udah, kamu beli aja mobil. Nanti berikutnya aku yang nyicil. Oh, manis sekali Bapak Ibu. Begitu dibeli besoknya gak dicicil Bapak Ibu. Dalam hatiku, sudah dikasih, besok diambil lagi sama leasing, kan malu ya. Tapi Tuhan punya cara luar biasa. Tidak perlu waktu lama, ya, mobil itu akan lunas. Semua karena kemurahan Tuhan. Ternyata Tuhan didik orang itu tidak boleh mengandalkan manusia. Saya berharap jemaat di tempat ini jangan sekali-kali mengandalkan manusia. Siapapun itu, mau saudara sendiri, mau keluarga sendiri, mau abang sendiri, mau adik sendiri, jangan. Karena Alkitab sudah mencatat. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita ini sebagai manusia kadang-kadang dibawa Tuhan ke padang pasir untuk pada titik tertentu kita harus mengandalkan Tuhan. Sampai kita bilang, sudah Tuhan, suka-sukamu lah Tuhan, mau apa? Tuhan mau apa? Silakan Tuhan. Sampai titik tertentu itu, maka Tuhan akan turun tangan dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu penting bagi orang percaya. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan telah kamu lupakan nasihat yang berbicara kepada kamu sebagai anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah engkau patah semangat jika engkau diteguhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dihina, difitnah orang, dicaci maki orang, jangan marah. Tapi jadikan itu cambuk dalam hidup kita. Jadikan itu sebuah motivasi dalam hidup kita. Sehingga pada titik tertentu ketika kita menemukan potensi kita, maka yang terjadi, hidup kita akan mengalami damai sejahtera. Masa-masa itu Tuhan izinkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata siapa ikut Tuhan enak? Ikut Tuhan itu selalu bawaannya kita harus mengalah. Tapi percayalah, orang yang mengalah itu orang yang dicintai oleh Tuhan. Saya dapat pesan dari orang tua, hiduplah rendah hati sampai tidak ada seorang pun bisa merendahkanmu. Kalau sudah rendah hati Bapak Ibu, apa lagi yang mau direndahkan? Sudah rendah. Tapi ketika kita rendah hati, percayalah, Tuhan akan buka jalan. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ini banyak kawannya Bapak Ibu. Orang yang rendah hati ini banyak sekali berkatnya. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai lihat teman-temanmu. Mana yang teman membangun, mana yang teman toksik, buang yang toksik. Yang membangun ajak. Saya ingatkan, kalau duduk dengan siapapun, kalau mulai bercerita tentang orang lain, tinggalkan. Masalahnya kita nggak punya masalah dengan orang itu. Ketika kita diceritain, oh si A itu ini, si A ini, padahal kita gak ada masalah. Tapi karena kita sering diucapkan apa yang terjadi Bapak Ibu. Ketika kita ketemu si A, kita ikut benci. Tinggalkan itu semua. Cari orang yang membangun. Cari orang yang mempunyai peluang-peluang yang bagus dalam hidup. Makanya Bapak Ibu, pertemanan boleh, persahabatan boleh, tapi cari orang-orang ini yang membuat hidup kita naik level. Ingat Bapak Ibu, masalah Tuhan izinkan supaya Bapak Ibu naik level. Gak ada ceritanya di sekolah itu orang bisa naik kelas tanpa ujian. Semua mengalami ujian, semua mengalami masa. Makanya terimalah didikan itu. Terima didikan itu, nikmati didikan itu, nikmati proses yang ada, percayalah. Akan tiba waktunya kita akan melihat, terima kasih atas didikan itu semua Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang siap diproses Tuhan itu berarti orang yang dipercayakan Tuhan. Dan orang-orang yang mengalami banyak masalah, mengalami banyak tekanan, percayalah Alkitab juga menulis orang itu siap untuk mengalami masalah. Ayub itu ditulis apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat Ayub pasal 1, dikatakan apa? Ayub orang saleh pada zaman itu. Tapi ingatlah, kesalehan Ayub ternyata bukan berarti dia saleh, dia mengenal Tuhan. Buka pasal 42 ayat 5 dikatakan, dulu aku mengenal Tuhan dari orang lain, tapi sekarang aku mengalami Tuhan.
Jadi ternyata orang saleh itu belum tentu dia benar-benar mengalami dengan Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati si Ayub ini. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sangat tahu hati Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, sejauh mana Bapak Ibu mau mendengar didikan Tuhan itu? Kalau Bapak Ibu mau mendengar didikan Tuhan, maka akan ada perubahan hidup Bapak Ibu. Kita kalau mau membuka hati Bapak Ibu, menerima dia secara pribadi dalam hidup. Saya ini kalau tanya, kalau di Medan itu, kalau di Medan ini rata-rata kekristenannya faktor keturunan. Kalau ditanya, kenapa kau jadi Kristen? Jawabannya rata-rata karena opungku Kristen. Karena kakek nenekku Kristen. Tapi ditanya siapakah Yesus itu? Dia nggak tahu. Tiba-tiba orang Kristen dengar Yesus itu bukan orang Kristen, langsung terkejut. Ya Yesus memang bukan orang Kristen. Kadang-kadang unik Bapak Ibu, Yesus gak makan babi, pengikutnya makan babi. Yesus gak sunat, Yesus sunat. Ya. Terus apa lagi? Yesus berpuasa. Pertanyaannya kenapa Yesus melakukan itu semua? Karena Yesus lahir di budaya Yahudi. Makanya dia melakukan itu. Tapi setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan itu rata-rata orang beragama Kristen. Makanya itulah kekristenan terjadi. Itu terjadi di Kisah Para Rasul. Khususnya di mana? Di Antioquia. Antioquia itu sekarang mana? Syria yang dibombardir itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus tahu sejarah. Kita harus tahu bagaimana kita menjadi Kristen. Supaya kita diteguhkan, dikuatkan. Bapak Ibu dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi anaknya. Harus bersyukur. Banyak orang ini dipilih, gak tahu dia dipilih. Akhirnya dia lari kemana-mana. Karena dia nggak tahu bahwa dia orang pilihan. Next. Keputusan Tuhan. Banyak rencangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Rancangan Tuhan, ma'atsab, artinya rencana atau tujuan Tuhan itu jelas. Kadang-kadang manusia bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa harus ditaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden? Ya karena manusia diberikan hak bebas untuk memilih. Tapi manusia ketika memilih, manusia lupa bahwa dia diciptakan Tuhan untuk rencana besar. Tapi karena manusia punya keinginan tersendiri, makanya Bapak Ibu, saya pernah kejadian, saya ketemu teman saya. Di rumah itu bertengkar saja Bapak, suami istri. Tiba-tiba pas di mall saya lihat suaminya itu digandeng istrinya. Oh saya bilang, puji Tuhan sudah berdamai dia. Saya bilang gitu. Ya. Setelah itu berjalan saya tanya, wih udah berdamai ya, puji Tuhan lah ya. Udah baikan kalian ya, bilang gitu. Baikan gimana? Loh maksudnya gimana? Wah ini kalau aku lepas masuk ke mal-mal ini habis uangku. Ternyata dia pegang istrinya itu karena takut istrinya itu tukang habiskan uang. Kukira dia baik kali. Oh gawat ini, aku bilang, ya gimana istrimu gak bisa cantik? Kamu pegangin terus kayak gitu kalau ke mal, ya belikanlah. Hargai dia. Ya kan? Sayangin dia, bilang gitu. Ya memang itu tanggung jawab. Kalau laki-laki kan tanggung jawabnya gitu. Memang bedanya laki-laki dengan perempuan itu apa? Kalau perempuan itu tambal ban. Kalau sudah dimasukkan angin itu nggak bisa keluar lagi. Ya kan? Kalau sudah dikasih uang jangan harap keluar. Ya kan? Kalau suami itu uang istri. Kalau uang istri, wah masa. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting. Keputusan Tuhan, rencana Tuhan yang paling penting. Saya itu tidak pernah terpikir loh bisa di kota Medan. Terus di kota Medan ini bahasanya berbeda sekali dengan di Jawa. Saya datang ke Jawa, saya cerita. Ada mobil tabrakan sama kereta, keretanya hancur, bingung dia. Ternyata kereta itu sepeda motor. Kalau di Medan itu kereta itu sepeda motor. Makanya, banyaklah. Mertua saya datang ke Surabaya, antar saya ke Pajak. Pajak itu pasar kalau di Medan.
dia antar ke kantor pajak sama tukang beca. Nah, karena bahasanya berbeda. Makanya hati-hati. Terus orang Medan itu kalau makan nggak boleh dicampur. Sayur sama apa? Sayur sama nasi itu nggak boleh dicampur. Ya kan? Kalau dicampur itu kayak makanan babi katanya. Makanya mertua saya kasih itu nggak mau makan. Memang ya itulah beda budaya, beda tempat. Tapi kita bersyukur budaya itu indah dan luar biasa. Itu dinikmati aja. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keputusan tertinggi dalam hidup kita adalah Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan ini bingung juga sama manusia. Gak punya sekolah kepingin cepat besar. Setelah besar kepingin punya pacar. Sudah punya pacar, menikah, ingin punya anak. Setelah punya anak, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, bingung bagaimana membesarkan anak. Makanya ada seorang anak berdoa gini, Tuhan, aku bersyukur punya bapak mama baik, uangnya banyak, selalu memberi uang. Tapi satu hal Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan pada bapak mamaku. Satu hal yang ku minta Tuhan, jangan kau kasih anak lagi Tuhan. Begitu dengar bapak mamanya tanya, doamu bagus tapi terakhirnya kok gak enak, bilang gitu. Oh iya, apa itu? Gak boleh punya anak lagi. Iya. Kenapa kamu bilang itu? Dijawab sama anaknya, iya, karena satu aja yang ada gak dirawat dengan baik, apalagi tambah lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari lakukan perkara-perkara bersama Tuhan. Tujuan kita jelas, Bapak Ibu dan saya adalah anak Tuhan. Kalau berdoa pun berdoalah dengan benar. Berdoa dengan benar apa? Dengan mengajarkan sesuatu dengan tepat. Jangan sampai salah mendoa. Itu pernah kejadian pada waktu di Papua. Ada pendeta Jawa, datangi anak kecil. Pak Pendeta, ada yang perlu didoakan di rumah saya Pak Pendeta. Oh ya, datanglah pendeta ini. Mana yang didoakan? Itu anjing saya Pak Pendeta. Oh ya, Pak Pendetanya agak-agak dongkol ya, jauh-jauh ke sana suruh doakan anjing. Pegang kepalanya anjing. Katanya gini, jeng anjing kalau kau mau sembuh, sembuhlah. Kalau kau mau mati, matilah anjing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anjingnya sehat. Besoknya anak kecil itu sukacita, datangi pendeta itu. Ternyata pendetanya sakit. Mana Pak Pendeta? Lagi sakit Bu, Dek di kamar. Oh ya, datangi. Pak Pendeta terima kasih anjingku sembuh. Oh ya, sembuh anjingnya. Iya. Loh Pak Pendeta kenapa? Sakit. Dia teringat doanya Pak Pendeta itu, dipegang kepalanya Pak Pendetanya. Pak Pendeta tak doa dong Pak Pendeta. Ya. Tuhan, kalau Pak Pendeta ini mau sembuh, sembuhkan Tuhan. Kalau Tuhan minta Pak Pendeta ini mati, matikan Tuhan. Amin. Oh pendetanya ketawa, luar biasa. Akhirnya sembuh pendetanya. Dari situ pendetanya belajar, hati-hati berdoa. Katakan kanan kiri, hati-hati berdoamu. Didengar anak-anakmu. Ya kan? Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai bergairah. Pulang dari tempat ini wajah sukacita dengan berkat yang baru dan kehidupan yang baru. Sehat selalu, diberkati Tuhan. Saya pesan untuk anak-anak, kalau orang tuamu masih hidup, bahagiakan dia. Ya, bahagiakan dia. Alkitab itu mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, hormati ayah dan ibumu. Tidak ada dikatakan hormati ayah dan ibumu ketika dia baik, tidak ada. Yang ada hormati ayah dan ibumu, itu titik. Tidak ada kata lain. Ya. Saya ini sedih Bapak Ibu. Orang tua hidup gak dibahagiakan, pulang gak mau selfie sama bapak mamanya, pas mati selfie di kuburan, kurang ajar. Ya. Itu harus dipulihkan. Hormati ayah dan ibumu. Itu nasihat yang sangat-sangat. Makanya Bapak Ibu saya jauh-jauh, hampir 5 tahun saya belum pulang. Terakhir COVID, saya pulang ke rumah orang tua saya masih ada. Makanya saya harus hadir. Tujuannya saya nggak mau hanya dari mulut saja berkata. Saya harus menjadi orang yang praktek firman. Saya harus kasih orang tua. Saya harus sayangi orang tua. Saya harus hormati. Kalau dipikir-pikir, saya merenungkan berapa tahun lagi orang tua saya hidup. Saya harus jumpai. Saya berharap. Saya tutup dengan satu kesaksian.
saya punya teman di Medan. Nanti kalau suatu saat di Surabaya nanti saya minta mampir di tempat ini untuk bisa melayani. Dia pendeta di GPDI juga, baru dilantik. Usia 6 bulan dibuang bapak mamanya. Usia 6 bulan dibuang bapak mama. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia dititipkan ke ke neneknya. Sama neneknya sudah janda miskin lagi. Akhirnya dikasih air tajin, air dari beras untuk pengganti susu. Neneknya nggak sanggup dipindahkan lagi ke pamannya. Pamannya nggak sanggup pindahkan lagi ke pakliknya. Dia besar itu, dia mau bunuh diri. Tapi pada waktu itu dia lihat gereja. Kebetulan gereja GPDI. Bukan karena saya di gereja GPDI. Ini saya saksikan di mana-mana. Akhirnya dia masuk di situ. Dia udah mau bunuh diri. Tapi akhirnya Tuhan berkehendak lain. Dia akhirnya main musik di gereja itu. Akhirnya main musik. Tiba-tiba Tuhan jumpakan dia dengan orang Swiss. Pas dijumpakan dengan orang Swiss, dia studi di USU S1. Tahu Bapak Ibu, ketika dia lulus, yang dilakukan dia pertama kali apa? Dicari mamanya. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, mau nggak cari orang tua itu? Hah? Kita ngomong jujur aja. Kita jangan rohani-rohani kali. Serius. Jangan merasa karena di gereja rohani, ya saya cari Pak, itu omong kosong. Orang akan benci dengan orang tua itu. Benar nggak? Karena orang tua ini akan berpikir anak ini datang pasti minta warisan. Padahal anaknya datang, kepingin orang tuanya itu jadi wali untuk dia diwisuda. Dia nggak mau diwisuda tanpa ada mamanya. Tahu Bapak Ibu, ketika ketemu mamanya karena sudah menikah lagi dan mamanya sudah punya anak, mamanya bilang, ngapain kau kesini? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kamu kan sudah kubuang, kamu kan sudah kusingkirkan. Jawabannya dia gini, apapun cerita, aku lahir dari rahimmu. Aku boleh ada karena Tuhan memakaimu untuk aku lahir di muka bumi. Terus akhirnya orang tuanya bilang gini, oke, aku terima kamu. Tapi dengan catatan, kamu jangan manggil aku mama. Panggil aku kakak. Karena dia takut, karena dia sudah menikah. Kalau dia sempat dengar, bisa ribut. Oke, sepakatan itu kita lakukan. Akhirnya mamanya itu dipanggil kakak. Pada waktu di wisuda, nangislah ibu. Akhirnya apa yang dilakukan Bapak? Dia kuliah lagi, ngambil S2 di ITB, Bandung. Anaknya memang pintar sekali. Di ITB Bandung lolos dia. Mau wisuda, lulus, dicari bapaknya. Di mana? Di Kalimantan. 3 bulan untuk nyari bapaknya. Dia mau rekonsiliasi dengan bapak. Bapak Ibu, ini kalau saya pikir pekerjaan orang kurang kerjaan. Kalau sudah dibuang ya sudahlah. Akhirnya di Kalimantan Tuhan jumpakan dia sama bapak. Ketika dia jumpakan sama bapaknya, hal yang sama juga disampaikan. Ngapain kau kesini? Kau kan sudah kubuang. Kau kan gak kuanggap anak. Akhirnya apa yang terjadi Bapak? Dia bilang, apapun cerita, engkau tetap bapakku. Aku gak bisa memungkiri engkau tetap bapak. Akhirnya bapaknya sama mamanya diundang di Bandung untuk menghadiri wisuda. Bapak Ibu, saya mau sampaikan hasil rekonsiliasi, hasil pemulihan hati yang mengikuti nasihat Tuhan. Akhirnya anak ini sekarang gelarnya sudah 10. Gelarnya sudah 10. Kemarin saya di Filipina itu diundang sama dia. Karena dia lagi ngurus visa belajar 1 bulan di sana.
Bayangkan Bapak Ibu, pergi ke Filipina itu gak murah tiketnya. Satu orang PP 9 juta lebih. 2 orang 18 juta. 3 orang tambah lagi. Kami bertiga ke sana. Tinggal kami di tempat sana. Dia yang bayarin semua. Orangnya sangat-sangat luar biasa. Dari rekonsiliasi itu apa yang terjadi Bapak? Sekarang karena mamanya udah meninggal, tinggal bapaknya aja. Bapaknya ikut dia. Bayangkan, bapaknya yang buang dia tiap tahun itu dikasih uang hampir 50 juta untuk uang pegangan. Makanya saya lihat pelayanannya. Dulu saya pelayanan sama dia, mobilnya masih 2. Sekarang mobilnya ada 6. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita merendahkan sedikit hati kita, merendahkan sedikit ego kita, itu ternyata membuat kita mengalami Tuhan. Makanya saya bilang, sebenarnya hidup dengan Tuhan itu sangat enak. Gak usah kau pikirkan yang berat-berat yang di sana-sana. Berikan kesempatan Tuhan untuk berkarya. Itu harapan. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Kalau Bapak Ibu suatu saat dia nanti ada tugas di Surabaya, nanti saya telepon Pak Gembala di tempat ini. Supaya menguatkan Bapak Ibu, manusia kayak gitu masih ada. Dikala sekarang banyak anak-anak itu ketika orang tuanya udah tua, udah ini rebutan segala sesuatu yang berbentuk kehidupan yang akan ditinggalkan yang sia-sia. Ini malah dia melakukan sesuatu yang di luar kekuatan manusia. Dan itu nyata. Dan saya melihat keluarganya diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Saya kemarin juga tegur dia. Gara-gara apa Bapak Ibu? Masa makanan anjing 1 bulan 7 juta. Kalau makanan anjing 1 bulan 7 juta lebih baik anjingmu keluarkan, aku yang ikut di situ kan 7 juta. Ya kan Pak? 7 juta dikasih anjing kan. Kamu bilang jual anjingmu. Terus aku ikut kamu aja bayar 7 juta tiap bulan. Kan ngeri kan 7 bulan. Apalagi kalau dikasihkan pemain musik kan lebih, wah, mainnya lebih ngeri lagi nanti. Mari Bapak Ibu, nasihat itu membuat Bapak Ibu bukan mengejar berkat lagi, dikejar berkat. Kiranya damai sejahtera memberkati kita semua. Ku kagumi
percaya kasih-Mu sungguh luar biasa, khususnya di rumah-Mu ini Tuhan. Oh, kami percaya Yesus. Amin. Yes. Yes. Bapak, hamba-Mu bersyukur boleh melihat jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu percaya Tuhan, karya-Mu sungguh luar biasa, terkhusus kepada gembala di tempat ini. Bapak Pendeta Ali Tuhan, berkati anak cucunya Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau pakai beliau di tempat ini untuk menuai Tuhan. Ladang-ladang sudah menguning untuk menuai Tuhan. Dan biarlah melalui hidup hamba-Mu ini dan keluarga dapat menuntaskan amanat agung di tempat ini Tuhan. Setiap orang akan mengenal Tuhan. Setiap orang akan mendengar dan melihat mujizat Tuhan. Hamba-Mu percaya begitu juga dengan jemaat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami perekonomian Tuhan pulihkan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, yang bekerja Tuhan perlipat gandakan Tuhan sehingga jabatannya boleh naik. Hamba-Mu juga serahkan Tuhan segala kebutuhan dari jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan bagian hamba. Kami tidak lupa juga hamba-Mu berdoa untuk pemain musik, singer dan WL yang boleh Tuhan izinkan bersama-sama melayani. Biarlah apa yang dia lakukan Tuhan akan menuai Tuhan, akan menuai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, amin. Boleh memberkati kita pada saat siang hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara, persembahan kedua akan dijalankan. Dan penjalan kantong kolektor bisa maju ke depan. Katakan ajaib, sungguh ajaib. Tuhan kita ajaib. Amin. Anugerahnya dalam hidup
Sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini, yang mana Bapak Ibu yang di